Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Saya tantang Pak Mahfud MD atau siapapun yang menjadi tim reformasi Polri. Berani nggak? Jadi gini Bang, saya sangat menghormati forum-forum akademik seperti ini jika dilakukan dengan santun dan beradab. Saya tidak akan pernah mau datang lagi ke sini karena terlalu banyak forum di luar yang lebih santun. Mari kita diskusi santun. Saya mengajar di 16 negara selama 30-40 tahun. Gak pernah saya lihat forum seperti ini. Dan Bang Karni membiarkan. Pernyataan Rismon Sianipar yang menyerukan pembubaran institusi Polri jelas merupakan pernyataan gegabah yang jauh dari solusi. Bagaimanapun juga Polri adalah salah satu pilar utama penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban di Indonesia. Membubarkan Polri sama saja dengan membuka ruang kekacauan yang baru, yang justru merugikan masyarakat itu sendiri, teman-teman. Suka atau tidak suka, Polri adalah penjaga kedaulatan dalam negeri. Sejak era reformasi, Polri memegang peran penting dalam menjaga stabilitas negara. Dari penanganan terorisme, pemberantasan narkoba, hingga pengamanan agenda besar kenegaraan. Polri terbukti menjadi garda terdepan. Apakah Rismon Sianipar ini ingin semua fungsi vital itu hilang begitu saja? Wacana dari Presiden adalah melakukan reformasi Polri, bukan pembubaran seperti apa yang dikatakan atau diinginkan oleh Rismon Sianipar. Kita harus sama-sama akui bahwa memang benar. Masih ada oknum dalam tubuh Polri yang melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Tapi apakah karena ulah segelintir orang, lalu seluruh institusinya harus dibubarkan? Tidak adil jika menilai ribuan anggota Polri yang berintegritas sama dengan oknum yang bermasalah. Yang dibutuhkan adalah reformasi internal, transparansi, dan penguatan pengawasan, bukan pembubaran. Membubarkan Polri sama dengan menghancurkan sistem di Indonesia. Kalian bayangkan jika Polri dibubarkan, teman-teman. Siapa yang akan menjaga lalu lintas? Siapa yang mengatur keamanan saat bencana misalnya? Siapa yang mengawal perbatasan? Siapa yang memproses laporan kriminal harian masyarakat? Kekosongan hukum akan melahirkan chaos. Alih-alih memperbaiki justru akan merusak sendi negara, dan itulah yang diinginkan oleh Rismon. Suka atau tidak suka pun Polri adalah bagian dari rakyat. Polri bukan entitas asing, melainkan berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat. Jika ada kelemahan, rakyat berhak untuk menuntut perbaikan, bukan membubarkan. Seruan Rismon justru menunjukkan sikap yang provokatif, sangat berbahaya, seakan ingin memecah belah kepercayaan publik terhadap aparat. Seharusnya dia memberikan jalan tengah atau saran masukan untuk memperbaiki sistem dalam tubuh Polri. Polri perlu kita dorong untuk melakukan penguatan Kompolnas mungkin dan lembaga pengawas eksternal. Penegakan sanksi tegas terhadap oknum-oknum yang melanggar. Modernisasi sistem Polri agar lebih transparan. Pendekatan humanis dalam melayani masyarakat. Dengan langkah perbaikan sistemik, Polri bisa lebih dipercaya rakyat tanpa harus dihapuskan. Jadi pernyataan Rismon Sianipar, bubarkan Polri, bukanlah solusi sama sekali. Itu melainkan bentuk kepanikan politik yang tidak bertanggung jawab. Justru Polri harus diperkuat, diawasi, dan direformasi demi Indonesia yang lebih aman, lebih tertib, dan bermartabat. Akan tetapi teman-teman, kalau kita tarik benang merahnya, seruan Rismon Sianipar untuk membubarkan Polri bukan sekedar kritik, ini asumsi saya ya. Ada motif mungkin yang lebih dalam dari itu. Motif sebuah kepanikan karena proses hukum terkait kasus ijazah Jokowi mulai menjerat mereka. Logikanya sederhana. Jika Polri dibubarkan, maka proses penyelidikan dan penetapan tersangka otomatis mandek. Dengan begitu,
Rismond, Roy Suryo, dan terlapor lain bisa melenggang bebas tanpa mempertanggungjawabkan perbuatannya, teman-teman. Motif tersembunyi. Seruan membubarkan Polri justru mengungkap ketakutan mereka sendiri. Bukan lagi bicara soal kepentingan rakyat, melainkan kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Mereka tahu penyidik Polri terus mengumpulkan bukti, melakukan uji forensik, dan mendalami dugaan kebohongan publik yang mereka lakukan. Itulah sebabnya narasi bubarkan Polri digoreng seolah-olah demi demokrasi, padahal demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Itu bagi kelompok ini, teman-teman. Polri adalah penghalang utama mereka. Why? Kenapa? Ya karena Polri punya kewenangan penuh menindak siapapun yang menyebarkan fitnah, hoax, dan dokumen palsu. Polri bukan hanya institusi, tapi tembok hukum yang berdiri tegak. Membubarkan Polri artinya merobohkan tembok itu. Agar apa? Agar mereka bisa lari dari tanggung jawab hukum mereka. Rakyat yang jadi korban. Jika skenario Rismond berhasil, rakyatlah yang paling dirugikan, teman-teman. Kasus-kasus besar akan berhenti, keadilan tidak berjalan, dan hukum hanya jadi pajangan. Semua orang yang punya kepentingan politik bisa bebas sebebas-bebasnya. Bayangkan, hoax soal ijazah presiden dibiarkan tanpa penyelidikan. Bukankah ini adalah bentuk penghinaan terhadap akal sehat rakyat, teman-teman? Yang menarik nih, kelompok ini selalu mengaku sebagai pembela demokrasi dan kebenaran. Tapi mengapa mereka justru ingin membubarkan lembaga penegak hukum? Bukankah demokrasi sejati hanya bisa berjalan dengan hukum yang tegak? Inilah kontradiksi fatal dari Rismond dan kawan-kawan ini. Mengatasnamakan rakyat, padahal ingin menyelamatkan diri sendiri. Rakyat tidak boleh tertipu, teman-teman. Rakyat harus waspada. Jangan sampai seruan-seruan bombastis ini menipu. Polri memang butuh reformasi, butuh pengawasan dan perbaikan. Tapi membubarkan Polri bukanlah solusi. Itu hanya jalan pintas para penebar hoax untuk melarikan diri dari jerat hukum. Kita harus bisa membedakan antara kritik tulus demi perbaikan dengan propaganda licik demi kepentingan pribadi mereka. So, ketika Rismond Sianipar mengatakan, bubarkan Polri, jangan langsung percaya bahwa itu demi rakyat. Asumsi kuatnya, seruan itu lahir dari rasa takut, fear. Takut menjadi tersangka, takut kasus ijazah palsu Jokowi itu membuka semua kebohongan yang sudah mereka bangun selama ini. Inilah bukti bahwa yang mereka lawan bukan hanya Jokowi, tapi kebenaran itu sendiri, teman-teman. Nah, sekarang kita akan berbicara soal ILC, soal Karni, soal rakyat bersuara, soal Aiman ini, teman-teman. Sejak awal memang acara debat seperti ILC ini, Indonesia Lawyer Club, dan rakyat bersuara, itu dimaksudkan sebagai ruang diskusi akademik dan publik. Mereka lahir dari semangat memberi panggung bagi banyak suara, akademisi, praktisi hukum, politisi, bahkan masyarakat biasa. Ide besarnya mulia sebenarnya, yaitu untuk mencerdaskan publik lewat adu argumentasi sehat, bukan adu mulut kosong. Akan tetapi ketika ruang akademik itu tercemar, namun idealisme itu sering runtuh ketika panggung debat justru diisi oleh sosok-sosok seperti Rismond Sianipar, Roy Suryo, dan orang-orang yang menganggap diri mereka paling benar di Indonesia ini. Alih-alih menyajikan data, mereka itu lebih sering memamerkan retorika kosong, provokasi murahan, bahkan kata-kata yang tidak mencerminkan etika akademik itu sendiri. Bagi penonton ini bukanlah debat yang mencerahkan, melainkan tontonan penuh kegaduhan.
Seharusnya seorang narasumber hadir dengan argumentasi berbasis bukti, analisis yang terukur, dan bahasa yang sopan. Tetapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Caci maki, insinuasi, dan gestur yang mempertontonkan ketidakberadaban. Dan kemudian peran host dipertanyakan. Disinilah letak masalah serius. Host yang seharusnya menjadi moderator netral justru terlibat membiarkan atau terlihat membiarkan, bahkan memfasilitasi tontonan itu. Alih-alih meluruskan jalannya debat, host malah memberi ruang berlebihan para narasumber yang melenceng. Pertanyaan-pertanyaan tajam tidak diarahkan pada mereka yang jelas melontarkan hoax atau tuduhan yang tak berdasar. Sebaliknya, host kerap memotong suara-suara kritis, seolah keberpihakan itu nyata di hadapan publik. Penonton awam akhirnya membaca situasi ini sebagai acara pesanan. Ruang yang diklaim akademik, tetapi sejatinya diarahkan untuk membangun narasi tertentu. Dan dampak kepada publik apa? Tontonan seperti ini berbahaya, teman-teman. Rakyat yang berharap tercerahkan, rakyat yang berharap itu mendapatkan pembelajaran, justru dijejali bias dan framing. Narasi ilmiah dan etis tersingkir oleh tontonan baopera sabun politik. Rakyat tidak mendapatkan pencerahan, melainkan kebingungan semata. Bahkan lebih jauh, perilaku seperti itu bisa merusak kepercayaan publik pada media arus utama, teman-teman. Karena dianggap tidak lagi menjaga integritas mereka. Memang terlihat masyarakat sudah nggak percaya sama mereka hari ini. Itu bukti dan realita yang terjadi. Padahal teman-teman, bangsa ini membutuhkan ruang debat berkualitas. Bayangkan bila host benar-benar netral. Setiap narasumber dituntut membawa data, bukan emosi. Bayangkan bila panggung itu diisi akademisi yang tulus, jurnalis yang kritis, dan tokoh masyarakat yang jujur. Maka rakyat bukan hanya terhibur, tapi juga tercerahkan. Acara debat semestinya jadi universitas rakyat di layar kaca. Namun, selama host masih membiarkan narasumber mempertontonkan ketidakberadaban, yang terjadi hanyalah degradasi intelektualitas dan pembodohan massal yang dibungkus jargon kebebasan berbicara. So, narasi ini bukan sekedar kritik pada narasumber seperti Rismond yang gagal menunjukkan akhlak akademik, tapi juga pada host yang gagal menjalankan perannya. Karena dalam debat publik, netralitas host adalah benteng terakhir martabat sebuah acara debat akademik. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.